Cek 1 2 3. Kali itu pinagam tuan. Dah ulka kita juga. Dah sedang dia. Mengikat tuan bol. Lima khamsa daqaiq ada itu lah. Ya makin ke belakang makin besar ya. Nah, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, dan Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasyiyathumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan, wa khasyiyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka yang duduk di majelis ilmu disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kita masih membahas tentang maratib al-iman bil qadar, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Yang sudah kita bahas apa? Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, belum, baru dua ya, baru dua. Yang ketiga apa?
al-iradatu wal masyiatu. Al-iradatu wal masyiatu. Al-iradah itu wal masyiah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya coba ambil rujukan dari kitab yang lain. Sebentar. Ini mana itu? Ada yang mentau kah? Baik. Tolong agak fokus pembahasan ini ya. Al-iradah. Ini. Siapkan pen kalau ada yang perlu catat yang penting-penting. Itu di buku itu Nesi. Cuman nanti setelah kita baca syarah ini kita baca buku kita ini. Karena menurut ana pribadi yang di buku ini Ustadz Firanda ini beliau lebih detail menjelaskannya. Baik. Halaman 262 Pak. Ketemu ya? Pak Imron. Baik. Kitabnya ada berapa jilid? 6 ya? 6 jilid. Berapa kita beli kemarin Pak? 400 ya? 400 lebih, setengah juta Pak. Ya, harus berkorban dengan duit itu. Baik. Al-iradah dibagi menjadi 2. Al-iradah kalau bahasa kita apa tadi? Al-iradah atau masyiah namanya kehendak. Ya. Baik. Ini jawaban dari pertanyaan dulu yang pernah kita sampaikan. Apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya maksiat? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya iblis? Nah, ini di sini akan kita rinci ya sesuai dengan penjelasan para ulama. Karena ada satu kelompok yang mereka tersesat dalam masalah iradah ini. Mereka tidak membagi iradah ini menjadi kehendak iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Baik. Agak asing ya namanya ya. Insyaallah. Iradah dibagi menjadi 2. Al-iradatu syar'iyyatu wal iradatu kauniyatu. Banyak dalil-dalil. Ini Pak. Saya mau tanya Pak. Dalam Al-Quran ada tidak disebutkan iradah dibagi menjadi 2? Tidak ada. Ini namanya dalil apa Pak? Sama dengan pembagian tauhid. At-tauhid yanqasimu ila salasati aqsam. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Bahkan ada yang memfitnah pembagian tauhid ini trinitas katanya, subhanallah. Sebenarnya hanya cara saja biar kita bisa memahami. Tidak dibagi menjadi 3 pun tidak masalah. Ya, para ulama membagi itu biar tahu kita salahnya di mana. Di tauhid rububiyah kah, tauhid uluhiyah kah, atau tauhid asma was sifat. Apa nama dalilnya nih Pak? Apa bahasa Arabnya? Istiqra. Ini namanya dalilnya Pak? Dalil istiqra. Istiqra itu para ulama meneliti di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka memberikan kesimpulan, oh iradah itu dibagi menjadi 2. Oh tauhid itu dibagi menjadi
tiga. Ya, baik. Kata mereka banyak dalil, berarti para ulama sudah meneliti yang namanya dalil. Ya, kalau akidah dalilnya dua aja, Pak. Dia tidak nerima kias, Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah kita jelaskan masalah kias kemarin. Kias ini ada, kita tidak menolak kias, dan kias itu ada, ya, tapi tidak dalam masalah akidah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki terjadinya kebaikan. Jadi hasil istiqro'nya para ulama, hasil penelitiannya para ulama, mereka menyebutkan bahwasanya apa? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki terjadinya kebaikan. Kalau ini nampaknya tidak terlalu masalah buat kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Ya, tidak asing lah di telinga Allah memerintahkan kebaikan. Allah menghendaki kebaikan, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang tidak sesuatu yang asing buat kita. Nah, kemudian berdasarkan istiqra' mereka, penelitian mereka, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah juga menghendaki terjadinya keburukan. Berarti kebaikan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keburukan pun itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang buruk itu juga kehendak Allah. Perlu kita ketahui kaidah yang harus kita pahami, bahwasanya apa? Semua yang terjadi di muka bumi ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman nanti ada pembagiannya, Pak. Makanya ada yang dikehendaki secara syariah, ada yang dikehendaki secara kauniyah. Ngantuk lebar ya. Baik. Timbul pertanyaan, apakah Allah menghendaki adanya keburukan? Kalau tadi kan mungkin tidak muncul pertanyaan, karena Allah menghendaki kebaikan. Insya Allah tidak akan timbul pertanyaan. Tapi kalau dikatakan Allah menghendaki keburukan, nah ini muncul dalam pertanyaan kita. Memang iyakah Allah menghendaki keburukan? Ini pertanyaan. Nah, untuk menjelaskan hal ini, maka para ulama membagi kehendak tadi, iradah tadi dibagi menjadi dua, yaitu al-iradatu syar'iyyah dengan iradah kauniyah. Lagi pindah jelas tuh. Ya, masih gampang apa yang dimaksudnya. Baik. Untuk membedakan sesuatu, biasanya para ulama itu memberikan poin-poin biar kita tahu maksud daripada sesuatu. Para ulama memberikan perbedaan. Ketika dibedakan ini si A ini begini, si B begini, maka tahu gitu, jelas. Nah, adapun perbedaan antara iradah syariah dengan iradah kauniyah sebagai berikut. Nah, ini harus fokus kita. Pernah mendengar pembahasan itu? Belum ya? Ini ilmu, Pak. Ya, ini ilmu. Dan ini berkaitan dengan masalah akidah. Kita mengatakan Allah menghendaki kebaikan, kan kita meyakini itu. Kita mengatakan Allah menghendaki keburukan, kita meyakini itu. Namanya akidah. Yang kita baik mati. Ya, penting kita belajar akidah yang lurus ini, sangat penting. Akidah yang lurus, akidah yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran, yang dibangun di atas Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan difahami akidah tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, ya, maka akidah tersebut bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, belum main kita, yang penting paham ini. Iradah syar'iyyah berkaitan dengan apa-apa yang dicintai Allah.
Iradah kehendak yang syar'i. Berkaitan dengan apa? Apa-apa yang dicintai oleh Allah. Sedangkan iradah kauniyah berkaitan dengan apa-apa yang dicintai maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Sunyi kita ada bahasan ini. Sambil mikir lah. Pokak nggak sambil ketawa-ketawa kalau bahas itu ya. Iradah syariah berkaitan dengan apa yang dicintai Allah saja. Iradah kauniyah berkaitan dengan apa yang dicintai dan apa yang tidak dicintai oleh Allah. Contoh, Pak. Beliau kasih contoh sih. Iradah syariah, Allah menghendaki semua orang beriman. Allah menghendaki semua orang beriman. Sedangkan al-iradah kauniyah, Allah menciptakan iblis. Iblis itu tahu kita sumber segala kemaksiatan. Allah menghendaki adanya iblis tidak, Pak? Menghendaki secara kauniyah atau secara syariah, Pak? Yalah jawabannya. Secara kauniyah. Allah tidak suka dengan iblis, tapi Allah menghendaki adanya iblis. Ada maksud dari penciptaan iblis itu. Laisa lidzatihi walakin li ghairihi. Sama kita malu anak kita. Kalau kita pukul anak kita, maksud kita itu pukulannya atau ada maksud Pak yang lain? Yang lain, Pak. Mustahil orang tua itu mukul memang maksud mukul mau membunuh anaknya, tidak ada. Itu orang tua tidak waras itu. Betul tidak, Pak? Setuju, Pak ya? Sepakat kita ini. Kalau ada orang tua yang mukul anaknya, pengen bunuh anaknya, tidak waras orang tuanya itu. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita malu anak kita pun kita akan ditanya oleh Allah. Makanya ingat kalau kita kadang pernah nyakiti anak kita, mukul anak kita tidak bisa semena-mena untuk menyakiti mereka sebenarnya. Memang kita diajarkan untuk mukul anak, ya betul. Ya. Tapi dengan pukulan ngajar kan beda pukulan bunci. Dan maksudnya bukan pukulan itu. Apa maksudnya? Oh, biar anak ini taat, biar anak ini mau sholat. Maksud dari itu bukan pukulannya itu. Sama dengan kita hukum anak santri, nyubel anak santri, kan maksudnya bukan nyubel itu, Pak. Ada maksud yang lain. Oh, biar kau nanti mau hafal, Pak. Biar kau nanti mau apa ya? Sholatnya harus tepat waktu ya. Tapi kalau seandainya pukulan tersebut tidak ada manfaatnya, berarti ya tidak usah dipaluk, berarti dengan cara yang lain. Nah itu. Allah menciptakan iblis. Ada yang mengatakan bukan Allah yang menciptakan iblis. Nah mungkin Allah yang menciptakan iblis itu. Ya. Padahal iblis adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Allah menciptakan iblis. Berarti ini iradah apa namanya? Kauniyah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki ya secara kauniyah muncul adanya dia, memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah cinta? Enggak. Ada maksud penciptaan iblis itu untuk mengetahui supaya di antara manusia itu yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan iblis padahal iblis adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang kedua ini tadi ya, perbedaannya ya, berkaitan dengan apa yang dicintai dan apa yang tidak dicintai oleh Allah. Berarti iblis ini termasuk yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ya? Ya ada. Allah ciptakan, Allah ciptakan.
Allah kehendaki dia ada? Ya, Allah kehendaki ada secara kauniyah, bukan secara syariah. Yang kedua perbedaannya. Pertama apa tadi, Pak? Yang pertama, iradah syariah dicintai oleh Allah. Iradah kauniyah dicintai dan dibenci oleh Allah. Tadi sudah diberikan contoh oleh beliau. Yang kedua, iradah syariah yang dicintai tadi itu, iradah syariah itu tidak mesti terjadi, Pak. Tidak harus terjadi. Ya, tidak harus terjadi. Contohnya Allah menghendaki semua manusia beriman. Semua manusia beriman? Tidak. Ini dalil istiqra ya. Iradah syariah tidak mesti terjadi. Adapun iradah kauniyah pasti terjadi. Oleh karena ini disebut dengan al-masyiah. Masyiah itu dalam bahasa kita disebut dengan kehendak. Contoh iradah syariah yang kedua, beda yang kedua ya. Allah menghendaki semua orang beriman. Kenyataannya enggak semua orang beriman. Ini namanya iradah apa ya? Syariah. Mesti harus terjadi tidak? Enggak. Adapun iradah kauniyah, tidak berimannya sebagian manusia. Sebagian manusia tidak beriman, merupakan iradah kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berubah. Iradah syariah dikehendaki secara zatnya. Memang yang Allah inginkan ya itunya, bukan ada maksud lain daripada itu. Apa maksudnya? Nanti dikasih contoh di dalam bawah. Itu iradah syariah. Adapun iradah kauniyah dikehendaki karena yang lainnya. Kalau iradah syariah yang dikehendaki ya memang itu yang dimau oleh Allah, bukan ada maksud dari selain daripada itu. Contoh, kalau iradah kauniyah ada maksud. Allah menciptakan iblis, ada maksudnya. Bukan iblisnya yang dikehendaki Allah. Allah tuh bukan iblis, tapi ada maksud dari penciptaan iblis itu. Tapi dia masuk kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauniyah. Contoh, Allah menghendaki seseorang melakukan sholat. Sholat ini secara zatnya kah Pak yang Allah inginkan? Iya. Allah mencintai sholat itu dan Allah menghendaki sholat itu. Allah menghendaki sholat karena Allah suka dengan sholat tersebut secara zatnya. Ibadah yang termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, dan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, awwalu ma yuhasibu al-'abdu yaumal qiyamah shalah. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang salat kita. Bagak salat kita, insyaallah bagak yang lainnya. Buruk salat kita, buruk juga yang lainnya. Seorang itu dipantau dari salatnya, bagaimana dia menjaga salatnya. Ya, bagaimana dia menjaga sholatnya? Sholat ini kan amanah. Dia jaga amanah waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat waktu, jam sekian harus sholat dia. Terkadang kita akan minta, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah lah langsung mau dikabulkan. Giliran dipanggil ke masjid kita lagi molor-molor, subhanallah.
Ditimpai ke masjid, timpai subuh yang paling berat itu. Timpai sholat subuh. Athqalu salatil 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa, Pak? Karena orang munafik itu kan mereka munafiknya tuh riya. Riyanya mereka itu apa? Ya, pengen sholatnya dipantau. Mereka sholat isya mati lampu. Nah, ada lampu zaman dulu, bukan mati lampu. Lampunya tidak ada. Makanya kesempatan mereka untuk sembunyi, Pak. Tidak kepantau. Lah kak dicini siku-siku biar bawa ke pantau. Mata muka. Kalau kita itu kan jelas, oh, si fulan menghadiri sholat subuh, si fulan menghadiri sholat isya, si fulan menghadiri, oh, si fulan tidak ada, dan seterusnya. Coba mantau kalau lampu mati. Sholat isya dengan sholat subuh. Tidak kepantau batak hidup kita, Pak. Ya, pantau bayang-bayang apa masuk. Nah, itu kesempatan orang-orang munafik, mereka bersembunyi. Kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, la atau bihima walau habwan. Kalian benar-benar akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak-merangkuk. Ya, bahasa Nabi itu kalau kian pandai mana ya ada keutamaan yang besar pasti akan merangkak. Merangkuk kita sampai ubaya begitu. Oh, berarti itu ada sesuatu yang besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membiasakannya memang berat, Pak. Tapi kalau udah biasa ringan saja, Pak. Ringan insyaallah. Ringan, sangat ringan sekali. Tidak pakai alarm pun ingat gede di jam itu, Pak. Niatkan saja. Mau kapan lagi kita berubah tepat sholat subuh berjamaah? Banyak kaum muslimin yang sekarang mereka sangat menikmati tidurnya, Pak. Subhanallah. Tidak tahu dia tidur tuh bisa lalu jurus, Pak. Jurus tidur. Tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Tidur kan mati, Pak. Tidur tuh mati, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amat, setelah mematikan kami. Mati kita harus, Pak. Jangan dua, oh, santai lu, sudah tidur, tidak semayang. Mati duan saat itu, Pak. Kita sedang mati itu, tapi belum mati yang sebenarnya, belum. Tapi ada banyak yang jurus, Pak. Banyak yang jurus, Pak. Nyosal, Pak. Kalau jurus, oh, ngapain tadi itu aku tidak sholat? Ngapa tadi aku tidak melakukan ini? Ngapa tidak zikir? Ngapa tidak sholat witir? Ngapa tidak baca Quran? Ngapa tidak ngapa? Subhanallah. Banyak akan ngapa-ngapa-ngapanya. Kalau sampai sana tidak akan mungkin bisa kembali lagi, Pak. Sekarang tanya dengan diri kita, kenapa saya tidak melakukan amal ibadah ini? Kenapa saya tidak ini? Kenapa? Tanya sekarang, jangan sampai dah mati baru kita bertanya begitu. Tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari kawan yang soleh, yang selalu menasihati kita, memberikan teguran kepada kita, ngajak kita. Jangan cari kawan yang suka korupsi. Kita korupsi juga ujung-ujung. Kawan yang suka mencuri waktu, ya. Nah, hati. Baik. Jadi iradah syariah, Allah menghendaki seorang melakukan sholat. Allah menghendaki sholatnya karena Allah suka terhadap sholat itu. Secara zatnya memang Allah suka dengan sholat itu. Kalau tadi Allah ciptakan iblis kan bukan karena Allah suka dengan iblisnya, tidak ada maksud dari penciptaan iblis. Paham maksudnya perbedaannya, ya? Nah, iradah kauniyah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang untuk melakukan dosa. Ya, Allah menghendaki hal tersebut terkadang karena ada hal yang lain.
Dulu pernah sempat ana jelaskan, ya, masalah ini kan masalah takdir juga. Kenapa si fulan ditakdirkan menjadi orang kafir, ya toh? Kenapa si fulan ditakdirkan melakukan maksiat? Kenapa? Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui sebelum Allah menciptakan si fulan ini, Allah dah tahu kalau si fulan ini tidak mau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ilmu Allah, Allah takdirkan itu. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak hukum dia sebelum dia melakukannya. Allah tidak hukum dia sebelum dia melakukannya. Manusia punya kehendak tidak, Pak? Punya. Tapi kehendak manusia itu di atas, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki seorang untuk melakukan dosa. Allah menghendaki hal tersebut terkadang karena ada hal lain, ya, yang Allah inginkan dari hamba tersebut. Lau lam tudnibu ladahaballahu bikum walaja'a biqaumin yudnibuna fayastaghfirullah fayaghfiru lahum. Kata Allah, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ada manusia yang aku direknya bebas dari perbuatan dosa? Tidak akan. Kita manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya maksiat, ya. Tapi yang terbaik, ya, orang yang ketika dia melakukan dosa, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan binasakan kalian, kata Allah. Kemudian Allah akan datangkan sebuah kaum yang mereka berdosa, lalu mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Itu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya dosa. Agar apa ya, Pak? Taubat. Agar manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kalau seandainya manusia tidak berdosa, Allah akan datangkan sebuah kaum, ya, yang mereka berdosa kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di balik kehendak Allah terhadap terjadinya suatu dosa atau maksiat, terdapat hikmah. Terdapat apa? Hikmah dan manfaat yang Allah kehendaki. Allah menginginkan ada manfaat dan hikmah dari dosa itu. Apa itu? Tobat. Contohnya seperti hadis di atas, ya, contohnya seperti hadis di atas. Dengan adanya dosa, maka manusia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah suka dengan tobat. Allah suka dengan dosa tidak? Tidak. Tapi Allah menghendaki adanya dosa? Iya. Allah menghendaki ada munculnya dosa itu ya. Tapi Allah menghendaki secara syariah? Tidak. Allah menghendaki secara kauniyah. Tahu-tahu? Insyaallah. Rekam kan nanti diulang lagi. Karena kalau di rumah rekaman itu ulang lagi kalau ada yang salah ngomong. Nama manusia kan? Dicek lagi segala macam. Dan Allah suka dengan taubat dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, taubat ini kewajiban seumur hidup, Pak. Kalau taubat ini kewajiban seumur, jangan berhenti bertaubat. Istighfar tiap hari, Pak. Tiap hari. Nabi beliau beristighfar berapa? 70 sampai 100 kali. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang, dijamin surga.
Nabi SAW. Beliau memberikan contoh kepada kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali. Nah kita, mata kita tiap hari kemana-mana ya arah mata kita. Telinga kita yang kita dengar mendengarkan sesuatu yang haram, yang mungkin makanan kita, yang perlu lebih banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri. Yang tidak boleh apa Pak? Merasa diri paling suci, merasa diri bebas dari dosa, merasa diri paling hebat dalam ibadah. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sucikan diri kalian, menganggap kalian paling hebat. Ibadah yang kita lakukan pun tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal sunnah pun tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu bangun, kita mampu sholat, kita mampu menuntut ilmu, itu semuanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah adalah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di hadapan manusia bisa ngebulak, Pak. Betul enggak, Pak? Di hadapan manusia bisa aja kita bohong-bohongan. Bapak yang pakai kopiah, pakai gamis, umpamanya ya kan? Nampak seperti orang takwa, makan makanan yang haram, ya kan? Makan makanan yang haram, ya. Kemudian dalam keadaan sendirian, dosa lancar, buka HP dan dah kemana-mana ya rahap. Apalagi zaman sekarang, Pak, subhanallah, Pak. HP ini bisa moto kita maraka, HP ini. Ya memang betul HP ini manfaatnya ada, bahkan besar manfaatnya kalau dipegang oleh orang-orang yang memang tahu. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, ya udah habis. Semua dibuka semua. Kadang niat kita buka bagak aja di dalam niat kita mau buka ceramah, niat kita mau buka portal, yang muncul apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang hamba bertaubat kecuali dia terjerumus ke dalam maksiat. Itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang tidak ada dosa suci, tidak ada manusia yang seperti itu, tidak ada. Bahkan hatta para sahabat pun dulu mereka juga sama, Pak. Ya. Tapi ketika mereka sudah dapat hidayah dari Allah, mereka tinggalkan itu. Nah, itu pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ngaji sudah lama. Ini nasihat itu dari saya pribadi, juga kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan. Kita ngaji sudah bertahun-tahun, tanya kitab apa saja yang dipelajari, tapi masih makan makanan yang haram, masih mengerjakan yang sunnah-sunnah masih bohong, menutup aurat masih bohong. Berarti ada yang tidak beres kita nih, Pak. Ya, ada yang tidak beres. Harus introspeksi diri kita, Pak. Ini kita belajar benar-benar tidak nih kira-kira? Kalau kita nanya dari kita kan biar aku tuh kira sama tuh udah betul-betul benar-benar belajar kah? Sudah ku amalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan? 1 jam kajian 45, oh, subhanallah, banyak yang kita dapat, Pak. Tapi berapa persen yang bisa kita amalkan? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa ngukur diri kita. Ya. Barakallahu fiik.
Jadi tujuan iblis apa? Demikian juga Allah menakdirkan dan mengizinkan iblis hidup. Ini kan kehendak Allah. Allah mengizinkan itu. Sampai hari kiamat, Pak. Ya, ketika iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan. Itu kehendak Allah bukan? Allah yang mengizinkan? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan itu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka berikan tangguhan kepadaku sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan. Apa tujuan iblis minta izin? Tujuan iblis minta izin itu apa? Minta izin biar umur banyak sampai nanti hari kiamat. Minta yang apa? Ada tujuan dia, Pak. Dia punya tujuan yang sangat besar, Pak. Ingin menjerumuskan manusia ikut dengan dia. Itu yang perlu kita ingat. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Apa kata dia, Pak? Qala, dia berkata, iblis berkata, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Dan akan kubiarkan satu pun orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meniti jalan yang lurus, Pak. Akan kubengkokkan ya, akan kubuat sesat dia. Tujuan iblis itu, Pak. Maka kalau kita ingin berbuat baik, berat tidak, Pak? Berat, Pak. Untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid berat tidak? Berat, Pak. Untuk bersedekah berat tidak? Berat, Pak. Untuk puasa berat tidak? Berat, Pak. Karena ada apa, Pak? Ada iblis laknatullah, ada syaitan yang terus mengiming-imingi kita, Pak. Dan kita harus sadar itu. Kalau kita tidak sadar, kita kena perangkap syaitan. Dan setan ini wala tattabi'u khutuwat syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah. Khutuwat itu jamak, Pak. Bukan langkah saja, langkah-langkah syaitan. Allah jelaskan dalam ayat ini, Pak. Summa la'atiyannahum, saya akan benar-benar mendatangi mereka. Min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, ya, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Itu janji iblis, Pak. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Boleh aku kesempatan ini, kata ya. Bayangkan, dan terbukti. Bukan cuma dari depan dia menggoda kita manusia, Pak. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, semua cara. Bina kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, tidak akan berhenti dia, Pak. Itu iblis, Pak. Kita harus tahu langkah-langkah iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Iblis itu musuh, setan itu musuh yang nyata buat kalian. Nyata, Pak. Memang tidak kepantau ya, tapi nyata. Kita akan terkadang kan, kenapa kita mudah terjatuh dalam dosa dan maksiat, makan harta yang haram, ya, karena memang bisikan itu, karena bisikan itu, duit dah dalam itu, Pak. Coba bayang, bokat kita nak keluar, padahal bukan duit kita, ya. Maka bagap nang masuk duit kalau tidak kuat iman. Jangan pegang duit, Pak. Karena itu bagian daripada langkah-langkah setan untuk menjerumuskan kita. Barakallah. Semoga sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Masih banyak ini bahasanya. Ya, masih, dan ini termasuk bahasan yang paling penting. Barakallah fikum.
kali kita tahu 2 kali lagi yang waktu ketiga sampai kamu tahu maka dia dimaafkan. Memang ada sunnahnya ketika kita diganggu itu baca ta'awudz, baik ketika dalam sholat ataupun di luar sholat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ludah, ya, dengan isyarat saja. Kalau berapa kalinya wallahu a'lam bishawab, ya, berapa kalinya wallahu a'lam bishawab. Nanti coba aku cek lagi berapa kali ya, cuman itu ya ada sunnah. Ya. Dan memang setan itu tidak akan berhenti, Pak. Setan lari ketika apa ya, Pak? Ketika azannya lari. Maka kalau ada manusia yang azannya lari, itu menyerupai setan. Betul tidak? Karena setan itu ada 2 jenis, Pak, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ada orang Allahu Akbar Allah, tidak ya ke masjid malah lari, Pak. Waduh, tidak ke masjid dan seterusnya. Ini tasyabuh dengan syaitan namanya, menyerupai setan. Boleh menyerupai setan, Pak? Tidak akan ada yang bilang boleh. Boleh, Pak. Ya, tidak akan ridho. Nyaman-nyaman kau tuh mudah pakai setan, umpamanya kan. Itu kalimat yang paling tidak nyaman didengar gitu. Ya, baik. Itu saja yang mungkin yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar dan belajar, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan ikhlas tentunya, ya, dan ikhlas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.